kenapa kayak kita pengen mengemasnya secara milenial, ciamik, karena emang kita pengen anak-anak muda ini aware kalau emang umroh tuh Halo Globers, welcome back to Java Talks. Ini episode yang sangat spesial karena aku juga kedatangan tamu yang sungguh sangat trendy dari outfitnya. Mari kita intip ya, di zoom Aduh, detailnya, outfitnya. pembukaan yang agak di luar Nurul. Iya, karena saya bukan Nurul. Oke, kali ini kita bakal ngobrolin soal jalan-jalan, tapi jalan-jalannya sungguh sangat seru. Kemana aja? Pokoknya ke beberapa negara, tapi salah satu negaranya nanti akan kita fokuskan untuk kita kupas secara tuntas ya. Itu ke negara mana. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen channel YouTube Java MyFi dan beberapa video-video Java Talks yang udah beredar nih. Jangan lupa di like dan di komen ya. Oke, kita langsung ngobrol dan kenalan dulu nih sama yang ada di sebelah aku. Ada siapa? Halo semuanya, perkenalkan aku Pipit, biasa dipanggil Pipit, tapi di Instagram aku Nisaf sih. Lebih Jauh ya? Iya. Oh, Nisaf, Kak Iya, Nisaf, halo. Kak Nisa sih biasanya. Sabian bukan? Bukan sih. Agak jauh ya. Biasanya Mirip lah jemaah ya. aku sih manggilnya Kanisa sih. Gitu. Nisa, oke. Halo Kanisa, salam kenal. Salam kenal. Jadi Globers, Kanisa ini adalah salah satu owner dari travel umroh yang namanya Hanania. Hanania Group. Hanania Group, ya. Hanania Group itu seperti apa? Boleh dijelaskan? Saya manggilnya Mbak Pipit aja biar akrab. Boleh. Hanania, Mbak. Hanania Group ini cakupannya seperti apa? Bidangnya apa? Boleh Jadi Hanania itu sebenarnya beroperasi dalam bidang umroh, di mana yang memang memakai tagline-nya milenial. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman Java MyFi yang emang biasa lihat Instagram biasanya suka seliweran si ads-nya kita itu. saya seliweran Iya, memang. seliweran Hanania Group. Nah itulah kita sebetulnya gitu. Nah, itu berarti memang cakupannya untuk traveling umroh ya. Yes. Tapi ini yang tadi juga di-spillin dikit ya, udah disebutin kalau traveling umrohnya milenial. Ya. Boleh disebutin nggak sih? Maksudnya dijelasin nggak sih umroh milenial nih kayak gimana? Karena kan kalau kebayangnya nih ya, kalau dibaca sama orang-orang tua, misal kalau umroh tuh suka identik sama orang tua yang berangkat. Yes, betul. Kenapa bawa milenial? Karena milenial kalau mau berangkat, mohon maaf, suka inget dosa dulu ya. Saya belum pantas untuk berangkat umroh meskipun saya milenial. Nah, Iya kenapa banyak sih. nyebutnya kok milenial? Jadi kenapa disebut milenial, Mbak? Karena sebetulnya zaman sekarang tuh kayaknya lebih didominasi dengan generasi milenial ya. Nah, jadi dari situ kita berangkat, kayak kita pengen bikin umroh dengan konsep milenial, yang mana bukan yang berangkatnya anak muda doang, Mbak. Jadi yang berangkatnya itu sebenarnya siapapun, umur berapapun, anyone bisa berangkat, tapi memang milenial ini lebih ke kayak timnya juga milenial. Jadi semua tim-tim aku tuh masih pada muda, Mbak. Oke. Termasuk aku ya, Iya. sama suamiku masih muda juga gitu. Dan itu sampai yang tim Indonesia, tim Mutawif di Saudi, Semuanya. sampai tour leadernya juga masih pada muda. Waduh, keren banget. Jadi, bisa disimpulkan perjalanannya tuh nggak saklek yang ibadah, terus kamu harus fokus ibadah, Iya, gitu ya? iya. Jadi sebenarnya kalau emang mikir kenapa sih emang Hanania, kenapa harus milenial? Karena emang kita tuh menawarkan pengalaman sih, Mbak, ketimbang bukan hanya umrohnya aja. Jadi kita lebih experience ya. Karena kan sekarang kan kayak milenial tuh lebih identik dengan kayak foto-foto, terus perjalanan yang emang jalan-jalan. Nah, itu kita tawarkan di sini ada gitu loh, Mbak. Di Hanania itu juga. Jalan-jalannya dapet, ibadahnya juga dapet. Iya, seru-seruannya dapet. Dan yang sudah berumur gitu, mereka jadi terbawa muda kembali. Jadi mereka bilangnya kayak, kenapa sih Hanania milenial, emang jemaahnya nggak ada yang tua? Ada. Tapi mereka setelah itu ngerasa kayak, wah di Hanania nih meskipun kita tua, kita tidak ditinggalkan. Meskipun kita tua, kita tetap semangat. Terus kita kayak, ibadahnya jadi kayak anak-anak muda yang emang gesit gitu loh. Oke. Kayak gitu sih. Wow, secara itinerary, terus foto-foto. Jadi kita emang ada kayaknya pelopor travel umroh bisa dibilang yang emang punya fotografer pro ya di sana.
Oh gokil, biasanya kan kalau mohon maaf ya kalau ngelihat apa namanya old fashion ya, oh masih iya betul kuno banget gitu kuno, ya. habis itu fotonya juga kan sayang ya anaknya yang nunggu di rumah Iya. ketika ngelihat orang tuanya ibadah umroh pas dikirimin foto ngeblur. Iya, dan fun fact-nya Mbak, jadi yang daftar, yang ibu-ibu, Iya. nenek-nenek, kakek-kakek itu yang daftar anak-anaknya. Nah itu Iya, jadi kayak mereka kayak yang aware ya. Iya, ini lewat di Instagram nih, aku daftarin buat mamaku deh, aku daftarin buat papaku deh gitu. Yang itu mana udah berumur gitu. Jadi mereka bahkan nggak dititipin HP kadang. Jadi nitip ke tour leader kita, dan pas nyampe rumah tuh dapet foto yang bagus. Jadi kayak mereka seneng masuk video gitu sih. Iya, karena memang apa ya, dari segi anak-anak mudanya gitu yang nunggu orang tuanya ketika umroh, harapannya adalah mereka dapat experience yang menyenangkan. Terus ketika pulang, mana mau lihat dong fotonya. Iya, dan gitu itu ya. kita nggak sampai harus nunggu akhir Mbak, kita tuh update real Lah time. serius? Biasa kan langsung pulang dulu baru tahu Iya, ya. jadi kita ada Google Drive yang emang selalu diupdate setiap hari. Jadi Setiap hari? Setiap hari sama tim. Jadi di grup itu kita kirim link Google Drive, jadi mereka bisa akses anytime. Jadi kalau misalnya anak-anaknya yang masuk grup, jadi bisa langsung lihat, oh ini mamaku sekarang kegiatan hari ini gitu. Jadi kita kayak nitip orang tua, Bisa. tapi sepakat dengan dokumentasinya diupdate terus ya. Dan bahkan biasa. kayak ada yang kayak, boleh nggak nitip mamaku sendirian? Oh boleh. Jadi nanti aku akan titik beratkan tim-tim itu, tolong dong Mas TL, Mbak TL gitu, tolong dititik beratkan sama ibu ini karena sendirian gitu. Oh, Masya Allah. Jadi memang aduh, aku jadi super excited banget untuk ngebahas ini karena tadi ya milenial, jadi sasarannya adalah ke anak-anaknya juga ya, yang akan memberangkatkan orang tua, plus orang tuanya juga yang diberangkatkan mendapatkan experience secara milenial ya. Oke, kayak Gak gitu. ketinggalan lah. Gitu. Jadi memang berangkatnya dari situ ya, Mbak ya? Yes, berangkatnya dari situ. Jadi kita mikir kan umroh tuh nggak harus nunggu tua ya Mbak. Yang kayak Mbak Sesa bilang kan kayak kenapa ya aku tuh kayaknya kalau masih muda takut dibales, takut apa. Padahal sebenarnya menurut aku ibadah umroh tuh ibadah yang emang fisik Mbak. Fisik. Secara fisik Iya, fisik. Dan itu benar-benar melelahkan. Jadi kalau misalnya sudah tua tuh kayak agak capek. Setuju sih. Dan kenapa kayak kita pengen mengemasnya secara milenial, ciamik, karena emang kita pengen anak-anak muda ini aware kalau emang umroh tuh bisa for everyone, dan anytime kamu masih muda bisa berangkat, tapi tidak old fashion yang kayak kita bungkus dengan ada jalan-jalan lain, experience lain, dengan foto-foto. Jadi mereka nggak akan merasa kayaknya sekarang umroh nih pengen aku jadiin tren. Betul. Karena memang kalau mohon maaf ya, saya tuh kalau ngelihat FYP TikTokku itu yang jalan-jalan memang bukan anak muda. Yes, betul. Udah pada milenial, Gen Z itu udah pada berangkat umroh. Bahkan pengantin baru, di sana, ya pengantin muda itu honeymoonnya umroh, kayak gitu luar biasa banget. Dan mereka memang pinter banget untuk ngebalut perjalanan umroh mereka tuh tidak sekaku yang dibayangkan. Iya, betul. Karena itu emang sasaran pasar kita sih seperti itu sih, Mbak. Ditambah lagi dengan hadirnya Hanania yang menawarkan umroh milenial, ini pas banget ya. Jadi kawin ya mereka ini. Masya Allah, targetnya pas banget. Nah, boleh nggak diceritakan mungkin apa sih yang membedakan Hanania dari segi mungkin kampanyenya umroh milenial tadi dengan travel umroh lainnya? Mungkin yang pertama lebih ke kayak yang tadi aku bilang sih, kayak konsep milenial banget, milenial approach yang mana ada foto-foto, kayak experience, kayak kalau emang Mbak Sesa tahu kan ada umroh paket plus Dubai, plus Turki. Jadi emang itu yang jadi primadonanya sih emang umroh plus Dubai. Jadi kita bisa kayak safe claim kalau emang kita tuh king umroh plus Dubai. Karena emang kita sangat komplit ya. Di Dubainya itu komplit. Jadi ada yang emang 1 malam, ada yang 2 malam, ada yang combo plus Abu Dhabi. Jadi itu 3 hari, 3 malam. 3 malam itu berarti sebelum ibadah umroh ya? Iya, karena kan emang biasanya kalau abis umroh tuh kita kayak udah capek bahasanya, kayak kita senang-senang dulu, baru kita nanti minta ampun, fokus beribadah gitu sih Mbak. Jadi kita tarik dulu mereka untuk cooling apa ya bahasanya, cooling down dulu iya, sebelum nanti kita
berserah diri kayak gitu-gitu. Dan bahkan karena emang tagline kita umroh for everyone, jadi kalau misalnya umroh pas Dubai, misalnya mohon maaf yang sebelumnya tidak berkerudung, berhijab, mereka di Dubai masih nggak pakai hijab, Mbak. Jadi karena mereka kan biasanya pengen jalan-jalan dulu, explore dulu, nanti ketika memang sudah mau masuk, mau umroh, mau berangkat ke Saudi, baru mereka berhijab. Itu kan pilihan masing-masing ya, kembali ke pilihan masing-masing gitu. Dan tapi kan kita tidak membuat itu menjadi isu. Iya, betul. Gitu sih. Fleksibel aja lah ya, karena memang gitu. tujuannya adalah kita pengen mensyiarkan umroh itu bisa for everyone. Gitu. For everyone, jadi bebas teman-teman ya. Jadi menarik banget kan perjalanannya, ada Dubai paket 3 hari sebelum kita Mekah atau Madinah. Dan ada safari desertnya. Oh iya? Itu gimana tuh coba? Jadi kayak pas kalau yang 1 hari itu mungkin hanya jalan-jalan di sekitar Burj Khalifa, Burj Al Arab, terus ke Museum Future, itu sih. Nah kalau misalnya yang 2 hari tuh jalan-jalan ke safari desert, jadi kayak ke Baduynya orang Dubai, kayak ke Old Town-nya Dubai, naik taksi, kayak kendaraan paling tua di Dubai, taksi ride gitu. Tapi itu di atas laut, air gitu lah. Iya, kayak pernah gitu. lihat videonya. Iya itu. Dari Hadania. Iklannya ya. Iklannya, ya. bener. Saya kena, berarti saya harus berangkat kayaknya. Itu kayaknya tanda-tanda kamu harus segera Iya bener. Karena saya gitu. berangkat bareng Hadania, diomongin terus di Instagram nguping keluar ya ads-nya ya. Masya Allah sih. Aduh, saya udah jadi sasaran. Instagram. Saya udah jadi sasarannya. Oke, tadi dia membedakan antara Hanania grup dengan travel umroh lainnya. Terus kita juga berkolaborasi bareng sama beberapa brand-brand tanah air. Contohnya kayak misalnya kalau Mbak Sesa tahu kan kalau misalnya umroh itu kan old fashion ya, bajunya kayak kebanyakan batik yang jadul gitu. Betul. Karena emang jujurnya karena aku juga terjun dan aku mikir kayaknya ini deh perlu penyegaran, apalagi terkait tentang outfit kan tadi Mbak Sesa juga sempat menyinggung. Karena outfitnya juga sangat outfit sangat gitu. outfit. Ya jadi kan si paling outfit betul kalau anak sekarang bilang. jadi kayak aku mikir kayak umroh tuh kayaknya bisa deh dijadiin lahan untuk kita ya emang fotonya bagus, salah satunya lewat outfit. Makanya aku kerjasama pertama itu bareng ada Batik Trusmi, ada juga kerjasama sama Nobi yang Lesti. Nah itu ada kerjasamanya juga sama Hijab Berlin, ada juga sama Manja by Ivan Gunawan. Nah itu soon insya Allah masih banyak kerjasama yang lainnya. Keren loh milenial satu ini. Jadi kita kan kalau pikirnya kayaknya nggak ada deh kalau jualan umroh tuh umroh aja, enggak sih. Kalau aku dan suamiku sih lebih kayak mikir kita bisa cross selling dengan brand fashion, juga brand skincare, bener. Jadi sunscreen, dan aku masuk ada. Jadi kalau emang di Hanania tuh ada manasik di mana kita injeksi vitamin C. Jadi sebelum berangkat nggak kepikiran kan? Iya, nah itu kita kerjasama sama klinik NMW Klinik. Kita juga kerjasama sempet karena emang kita banyak family yang jalan-jalan, jadi kita kerjasama sama Bimi juga. Jadi emang menurutku umroh itu tidak lagi sesuatu hal yang emang old fashion, jadi kita bisa kerjasama di berbagai lini menurut aku. Ada juga dari tas, dari hoodie, ada juga gitu. Jadi kayak ini ya head to toe ya. Iya head to toe. Jadi apapun yang kalian kalau bahasa Mesirnya ayhaga Hanania gitu. Apapun silahkan sama Hanania gitu. Keren. Plus juga lagi kerjasama dengan Java MyFi. Itu salah satunya makin-makin. Jadi kalau aku merasa kayak termudahkan jemaah tuh kan gimana ya Mbak, kalau emang roaming memang mudah kita mengaksesnya, cuma kadang mahalnya itu kan bikin kayak kasihan ya gitu. Makanya salah satunya solusinya pakai Java MyFi sih. Itu keren banget. Aduh, gue geleng-geleng. Karena semua ini diambil sama Bu Pipit satu ini. Cuan halal. Cuan halal betul. Ambil aja segala sisinya. Tapi keren banget sih Mbak. Itu juga jadi salah satu hal yang menarik juga dari segi jemaah yang berangkat ya. Karena mereka akan mendapatkan experience tidak hanya jalan-jalannya saja, tapi mereka akan juga ikut memikirkan seperti Mbak Pipit ini. Dia akan memikirkan outfitnya, kesehatan anak-anak. Bahkan kalau yang paket Bimi itu dalamnya itu ada skincare Bimi plus ada mainannya.
Oh my jadi god. ditasin gitu ya. Jadi satu keberangkatan tuh mereka kayak seneng banget dapat mainan-mainan Tuh. jadi kita emang Sampai bener-bener care sama anak-anak sama orang tua juga sama yang emang milenial juga gitu Semua sih. dipikirin loh dari perintilan kecil-kecil ya. Alhamdulillah sih. Alhamdulillah, Masya Allah. Semoga lancar tuh ya semua segala lini Amin. bisnisnya. Amin. Tapi ini juga boleh sih diceritain, katanya kan tadi udah berangkat dari segi experience milenial yang memberangkatkan orang tuanya, kemudian milenialnya juga pun berangkat. Ada cerita unik nggak sih Mbak yang berangkat dari mereka ini? Cerita unik. Mungkin ya waktu bulan November kemarin tuh aku berangkat bareng Ibu Nur Asia Uno, jadi Ibu Menteri. Bu Menteri. Iya, sekaligus sama teman-teman aku yang emang pengusaha perempuan, lady owner lah gitu kita sebut ya kayak beberapa owner. Nah itu kita berangkat itu seru banget sih Mbak, karena kan di situ Bu Nurnya juga ulang tahun, jadi kita surprisein langsung di Fairmont yang emang Hotel Fairmont tuh kan ngadep ke Ka'bah. Oh iya. Jadi kayak Bu Nur tuh, aku seneng banget dirayainnya di sini dan kita bikin kayak apa sih talk show gitu tentang kayak perempuan dalam bisnis gitu. Nah itu kita buat talk show-nya di Fairmont Mekah. Di situ Di sana. lokasinya. Jadi jemaah itu selain berangkat sama Hanania sebagai umrohnya itu, tapi dapat juga ilmunya pas waktu talk show itu bareng Bu Nur dan teman-teman yang lain gitu. Masya Allah. Itu terkonsep ya. Terkonsep. Dan itu Fairmont kayaknya bisa dibilang mungkin umroh pertama yang bikin talk show sebesar itu di Fairmont sih. Oh Masya Allah. Kata orang Fairmontnya ya, kita nggak self-claim gitu. Tapi emang ya sungguh sangat luar biasa, nggak kepikiran loh ya. Iya, dan bahkan terakhir itu Bunda Asma Nadia tahu kan? Iya. Nah beliau ngeluncurin buku terbarunya Assalamualaikum Baitullah langsung di Baitullah. Bareng Hanania? Bareng Hanania. Oh Masya Allah, luar biasa banget. Iya. Highlightnya banyak loh ya. Banyak disitu. sih, banyak. Jadi Hanania ini udah nggak perlu diragukan lagi ya, Aduh, Globers. amin. Kalau mau berangkat umroh tuh sekaligus semua jalan-jalan dapat experience-nya lebih-lebih bareng aja sama Hanania. Alhamdulillah. Iya, gitu. sampai segitunya loh dia merangkai acara ya. Tapi secara itinerary boleh dijelasin nggak untuk Boleh. di Hanania sendiri? Kalau misalnya itu kan tergantung paket yang diambil ya Mbak. Misalnya ada umroh reguler, berarti itu directly langsung berangkat ke Jeddah atau ke Madinah landingnya. Nah kalau misalnya untuk umroh plus Dubai berarti itu Dubai dulu baru umroh gitu. Dan kalau misalnya ada Turki berarti Turki dulu baru umroh. Ada juga Mbak yang emang umroh 3 negara, jadi umroh plus Turki plus Dubai jadi Saudi, jadi 3 negara itu dapat semua. Plus semuanya. Itu Berapa itu hari? primadona itu 13 hari. Oh 13 hari ya, udah dapat semua negara itu. Semua negara itu, Masya Allah. Masya Allah. Dan di Hanania murah Mbak, Masya Allah. Jadi kita Berapa bisa nih spill? jadi cuma 29,9 itu udah plus Dubai. Oh ya ampun. Itu umroh hemat plus Dubai pelataran. Aduh guys, udah nggak perlu lagi di ini. Tapi bintang 5. Tapi kalau pelataran ada lagi juga. secara akomodasi semuanya ya. Aman, kita Amlo udah include semuanya. Jadi kita ada free kereta cepat dari Mekah ke Madinah. Terus kita juga ada free Taif. Tapi kalau misalnya kayak permainan di sananya kita tak ada additional kayak main tobogan yang Mbak pernah lihat kayak yang emang kayak seluncuran dari atas mobil Yang di padang pasir itu bukan enggak yang di ya? Taif yang kayak yang pasir lah mungkin kalau lagi Coba ini. saya searching dulu ya. Oke. Nah itu seru sih. Itu jadi salah satu kegiatan yang emang kita refreshing habis ibadah. Nah itu ke Taif tuh jalan-jalan. Dan Taif itu lebih adem Mbak. Oh nggak sepanas ini ya? Karena itu lahan subur, lahan hijau gitu sih. Oke, itu tadi secara destinasinya ya. Tapi tadi aku juga sempat ngobrol gitu sama temen gitu kalau salah satu destinasi yang memang kalau kita berangkat umroh secara backpacker kayak individual itu tidak diuntungkan karena untuk masuk Raudah itu, nah itu harus kayak 1 kali aja dalam 1 tahun. Betul. Nah, sebenarnya gini Mbak, sebenarnya kebijakan Saudi ini sering berubah-berubah ya. Jadi kadang boleh masuk
misalnya visa ziarah, visa ini boleh masuk, kan kemarin terakhir ada infonya juga gitu. Terus ada info lagi kalau misalnya Raudoh cuma setahun sekali. Iya. Terus ada info lagi katanya dari Menak nggak boleh tuh berangkat kalau emang visa backpacker, karena emang nggak sah katanya kan bilangnya gitu. Nah sebenarnya itu balik lagi ke masing-masing. Tapi kalau kita sih pengennya ngikut dari kebijakan dari negara ya, maksudnya dari Kemenak sendiri pun tidak memperbolehkan umroh backpacker atau umroh mandiri gitu Mbak. Karena kan pertama ya kalau menurut aku sih isunya lebih ke kayak kalau misalnya sendiri itu lebih repot, nggak diurusin semuanya. Sedangkan kalau sama agent travel kan mereka lebih bertanggung jawab ya. Kalau ada misalnya nauzubillah ada apa-apa di sana, kecelakaan atau sakit atau gimana, itu insya Allah masih akan dalam dalam coverage kita gitu. Tapi kalau itu kan enggak. Dan kalau misalnya umroh mandiri sendiri pun sebenarnya bisa pakai nusuk untuk masuk Raudhoh, cuma antrian nusuk itu panjang banget dan heboh banget. Jadi harus ada triknya gitu. Nah kalau dari travel sendiri emang kita udah menyediakan, bisa sekali, bisa nanti ada tambahan 2 kali, misalnya ada yang pengen banget tapi itu juga tidak kami janjikan. Jadi kayak kami hanya sekedar yang wajibnya sekali, selanjutnya kita bantu. Misalnya kayak ayah bunda mau 2 kali, berarti kita bantu dulu ya bun, tapi kami tidak menjanjikan misalnya itu akan dapat gitu. Kayak gitu sih Kak. Oke, tapi secara dimudahkan, pasti dimudahkan ya dengan. Ya, alhamdulillah sih sejauh ini dimudahkan. Cuma emang kalau Syawal ini emang lagi ketat karena mau haji sih Mbak. Nah, ini ada beberapa isu juga ya dari masyarakat kita yang masih memandang bahwa kalau kita berangkat umroh dengan travel agent itu agak tricky. Ya karena kan mungkin isu-isunya takut atau rawan gambling, penipuan. Betul, gambling, penipuan kayak gitu-gitu, uangnya dibolarin nggak jadi berangkat. Ataupun misal juga isu seperti kayak nggak worth it nih karena destinasinya paling cuma gitu-gitu aja, singkat banget, diburu-buruin dan lain sebagainya. Nah, tanggapannya gimana? Maksudnya kan plus minusnya mungkin nanti Mbak Pipit bisa jelasin. Tapi itu kan isu yang sangat beredar di sekitar kita dan bahkan masuk ke kuping. Pasti. Jadi kalau kita sih salah satu yang membuat trust dari masyarakat itu menaik karena testimoni sih Mbak. Ya, jadi dari testimoni kita sebenarnya tidak ingin kayak dari awal bilang hanya sweet talk aja, bilang kayak masuk Hanania aja, barang berangkat Hanania insya Allah bakal terjamin gini. Kita nggak pernah menjual kata-kata seperti itu, klaim sendiri gitu. Tapi kita pengen kayak biar jemaah yang ngomong, biar bintang yang berbicara gitu. Mereka kayak alhamdulillah sejauh ini jamaah itu selalu direkomendasiin setelahnya jadi Mbak. Jadi kita tuh bahkan Masya Allahnya menurut aku ya, kayak aku merasa ini salah satu rezeki. Jadi jamaah aku tuh masih aktif di WhatsApp-nya masing-masing. Jadi di grup WhatsApp itu mereka nggak keluar. Bahkan kita akan membuat temu kangen setiap tahunnya. Jadi kayak itu temu kangen alumni ya. Jadi yang waktu itu tahun kemarin itu temu kangen 1.0 itu kurang lebih 400 orang. Wow. Itu sekarang insya Allah kita 2.000 orang. Temu kangen 2.0 kita insya Allah 2.000 orang. Maksudnya dari batch berapa? Maksud cakupan 1 tahun kah? Itu war sih. Gitu. Tiketnya lebih keluar. Jadi ya siapa yang dapat ya alhamdulillah gitu. Tapi kita utamakan memang yang musim ini. Jadi kalau kita ngomongnya dari haji ke haji itu 1 musim. Jadi yang musim kemarin ini kita utamakan mereka biar masuk gitu. Tapi ya itu lebih keluar sih kayaknya. Karena emang itu kayaknya menurut aku salah satu, mungkin belum ada kali ya, kalau kata Dirjen Kemenak tuh bilang kemarin belum ada kayaknya travel umroh yang memang bikin temu kangen jemaah alumni dan masih aktif. Hanya Hanania yang melakukan itu. Semoga hanya Hanania. Semoga bisa jadi inspirasi juga gitu. Karena emang bener-bener masih aktif Mbak. Sampai kayak TL tuh mereka masih disibukkan untuk temu kangen jamaah loh. Luar biasa. Jadi kayak misalnya banget. aku lagi ke Bandung nih Mas, kita ketemu yuk sama jemaah keberangkatan ini. Kayak gitu. Berarti tuh saking terikatnya loh ya. Saking terikatnya TL ini dengan para jemaah. Dan menurut aku bukan hanya TL sih, lebih ke kayak kita ingin menjadikan wadah ini TL dan jemaah, selain itu sama brand kolaborator dengan
talent yang kita bawa. Jadi kan kita oke. selalu ada guest star ya. Iya, iya. Nah, guest star itu tuh jadi alhamdulillah setelah misalnya kayak kita ada kolaborator sama beberapa kayak Java MyFi atau apa. Nah, misalnya nanti next ada talent-talent Hanani yang udah pernah berangkat tuh, mereka ada ikatan Hanania khusus gitu. Jadi kayak agak lebih deketnya gampang. Betul ya. Jadi kita memudahkan itu. Makanya kemarin kayak ada juga buka puasa bersama kolaborator dan talent. Nah, itu salah satu yang bikin kenalin nih, ini talent yang kita bawa, kenalin ini kolaborator Hanania. Jadi once misalnya lo butuh untuk kayak untuk talent atau apa atau kerjasama, silahkan hubungi dan kalian tuh udah punya ikatan loh, ikatan Hanania gitu. Mbak itu berangkatnya dari mana sih kok sampai menimbulkan apa ya Ini secara komunitas? Ini gitu? suamiku sih. Jadi iya kayak suamiku tuh masya Allah sih sangat out of the box. Jadi kayaknya ini testimoni pun, maksudnya jemaah testimoni itu udah dari 2018 sudah kita jalanin sih Mbak. Jadi kita kan alhamdulillah tadi kayaknya sempat juga mention kan sebelum mulai nanya ini tuh Hanania dari kapan gitu kan. Itu Hanania tuh dari 2018, kita sama-sama kuliah di Mesir dan kita mulainya dari Mesir. Jadi makanya kayak yang dobrakan yang sekarang tuh suamiku udah mulai kayaknya dari 2018, cuma emang waktu itu belum setenar sekarang mungkin Hananianya gitu sih. Tapi memang kalau dilihat dari Instagram Hanania sangat kuat sekali secara komunitas dan cara berkomunikasinya juga ya. Amin. Yang tadinya kita memang tuh tadi sih isu-isu di masyarakat ya kalau melihat travel agent itu kaku, overclaim gitu-gitu, bener kan? Tapi emang harus hati-hati sih Mbak. Kayak makanya kan sebenarnya kalau dari Kemenak kita ada batasan minimal tuh 26 juta. Under itu tuh apa ya, takutnya dipertanyakan ya. Takutnya tertipu atau gimana gitu. Iya. Mungkin boleh disebutkan Mbak untuk bagaimana kita cara membedakannya antara travel umroh yang trusted ya dengan Abal-abal yang gitu ya, dengan yang abal-abal karena kan sekarang riskan banget. Jadi buat teman-teman kalau misalnya kalian ingin mencari travel umroh, jadi baiknya kalian tuh lebih kayak aware kalau misalnya ini testimoninya benar atau tidak, terus sudah berapa jamaah yang diberangkatkan, terus kira-kira apa nih triggernya kalian untuk berangkat ini, maksudnya paket yang seperti apa, sudah include semua atau belum, terus harganya sudah termasuk semua atau belum. Jadi itu lebih kayak menambah trusted, juga lihat kantornya. Betul. Ya, kantornya alhamdulillah kalau Hanania sudah ada di pusat itu di kota Casablanca, sampingnya itu office 88. Ada juga kalau di Bandung itu di Kopo, ada di Surabaya, ada di Jogja, ada di Makassar juga. Jadi insya Allah kalau misalnya teman-teman Java MyFi mau ngelihat kantornya, insya Allah kita ada gitu. Jadi itu salah satu emang poin penting. Betul. Dan kalau misalnya di Hanania sih lebih ke ini sih Mbak, karena kita kan memang online banget ya. Jadi kalau online itu lebih kayak banyak banget yang mengatasnamakan Hanania gitu. Makanya Hanania kan hanya yang centang biru. Dan kata Mas Adi baru verified ya? Iya, baru verified. Dan aku juga verified karena jadi mereka tuh entah ownernya juga harus verified karena mereka takutnya ada yang mengatasnamakan aku atau Hanania gitu. Karena kadang transaksi di luar itu kan di luar tanggung jawab kita ya. Betul. Gitu. Itu tadi ya. Dan jangan lupa juga untuk melihat rekeningnya. Rekeningnya rekeningnya atas nama PT-nya atau bukan. Karena kalau atas nama pribadi tuh juga hati-hati. Nggak pernah sih seharusnya. Iya, seharusnya nggak pernah. Tapi mungkin ada ya. Iya, mungkin kalau travel yang baru mungkin lebih pakai pribadi. Tapi menurut aku sih kalau emang kalian mau yang emang trusted, cari yang memang transfernya itu ke PT-nya sih. Betul. Dan lihat nih daftar di Kemenak ya. Ya, betul. Ada ininya izin umrohnya. Betul, itu juga harus diperjelas karena banyak teman-teman ya, betul kalau dari case-case meragukan travel agent untuk beberapa case yang abal-abal kayak gitu-gitu, itu memang harus ini ya untuk jadi tolak ukur supaya kita tidak sembarangan untuk memilih travel umroh. Kan orang tuh banyaknya nabung ya Mbak buat berangkat umroh. Jadi kayak sedih kalau misalnya ditipu. Makanya kita selalu kayak edukasi sih, salah satunya kayak mengeduket calon-calon jamaah, tolong transfer atas nama ini, tolong lihat apakah foto profilnya sama atau tidak dengan nomornya, kayak gitu-gitu sih Mbak. Sampai segitunya sih. Ada beberapa program yang ditawarkan sama Hanania nggak? Mungkin ada salah satunya tadi udah di nabung ya? Nabung. Iya, gitu. Ada nabung. Kita ada kerjasama sama beberapa bank, alhamdulillah kayak
BNI, BJPS sama Mandiri itu ada kerjasama. Jadi kalau misalnya mau menabung, insya Allah bisa banget gitu ya. Terus juga ada juga program, tapi kalau di kita sih nggak ada cicilan Mbak, karena kita nggak ada pasar yang emang menanyakan untuk cicilan. Oke. Alhamdulillah banget. Jadi banyaknya sih cash. Cash langsung ya. Dan nabung itu ada. Dan nabung ada. Saya lebih prefer untuk supaya lebih afdal nabung ya. Jangan hanya nyicil. Betul. Oke, wah, itu ya teman-teman. Ada tips mungkin dari Mbak Pipit untuk teman-teman yang akan berangkat umroh atau yang mau berangkat umroh, kenapa harus memilih Hanania? Tipsnya mungkin untuk kalian para millennials di luar sana ataupun bukan millennials, jadi kita emang harus mulai sadar bahwa kalau misalnya umroh itu bisa untuk siapapun dan kapanpun. Jadi kalau misalnya masih usia muda, kenapa tidak? Karena kan umroh itu ibadah fisik yang memang butuh fisik yang memang enak, kuat gitu untuk beribadah. Jadi makin kuat, makin khusyuk ketika beribadahnya begitu. Betul. Dan untuk milenial di luar sana, teman-teman Java MyFi jangan lupa pilih Hanania karena insya Allah kita semoga Allah mudahkan kita selalu jadi amanah gitu. Amin. Gitu, dan bisa dilihat dari beberapa profil Instagram testimoni dan beberapa gestar yang sudah kita berangkatkan, mungkin bisa langsung nanya karena kebanyakan emang mereka juga honest review. Iya, dan merekanya sendiri memilih Hanania ya. Iya, betul. Mereka memilih Hanania gitu. Jadi tapi mohon maaf sekali kalau misalnya kalian harus buru-buru daftarnya karena di Hanania cepet sold out-nya. Cepet sold out, ya Allah. Amin, semoga Allah mudahkan. Jadi kalau misalnya mau, misalnya kayak sekarang bulan November, kayaknya udah bisa daftar dari sekarang daftar ya. Atau mumpung lagi belum rame banget. Ada ini enggak spesial penawaran khusus enggak untuk yang dekat ini, mungkin ada misal diskon kayak gitu? Kalau untuk dekat ini sih kayaknya udah masuknya bulan Agustus tuh sisa berapa seat lagi gitu. Oke. Kayaknya Oktober sih Mbak. Cuma kalau emang Oktober untuk kayak alumni ada diskon. Kalau misalnya biasanya sih kalau aku di Instagram aku suka randomly ngasih diskon untuk mereka yang memang kayak Mbak aku mau ke kantor nih. Ya udah aku bilang ada tambahan diskon dari aku. Berarti langsung aja di follow ownernya biar dapat diskon. Ya. Tapi kalau bahasa sama teman-teman Java MyFi boleh lah. Gratis gitu. mah kalau saya. Ya Allah semoga dimudahkan ya Mbak Pipit untuk kelancaran bisnisnya di Hanania dan mungkin ada bisnis-bisnis lainnya. Iya gitu. Keren sekali, saya juga merasa terinspirasi dan terinfluence oleh Mbak Pipit karena bisikannya Mbak Pipit ini adalah juga generasi milenial, betul ya? Betul. Tapi dia sudah sangat berani untuk nge-build Hanania Group ya, sampai sejauh ini 5 tahun ya Mbak ya. Alhamdulillah 5 tahun dan semoga seterusnya long last. Amin ya Allah. Amin. Dan untuk Globers yang sudah pernah berangkat dengan Hanania, boleh juga ikutan komen ya di YouTube kita supaya mungkin tersebar ya kebaikannya untuk mungkin akan estafet berangkat dengan Hanania. Iya, syiar ya. Betul. Di kolom komen itu adalah syiar juga ya. Iya, betul. Oke, thank you Sobat Global, Globers yang udah nonton Java Talks episode kali ini bareng Hanania Group. Jangan lupa di follow di mana Mbak Instagramnya @hananiagroup.id atau IG-ku @nisaf__. Betul, nanti di follow dan dilihat info-infonya lengkapnya di sana ya. Oke, saya Sesa, host Java Talks kali ini pamit dan juga Mbak Pipi di samping saya juga pamit. See you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.